Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam dari Borneo, salam satu Malaysia dulu, sekarang salam Madani. Jadi alhamdulillah hari ini kita ada satu penggambaran berkenaan dengan Naza Citra. Ya, jadi sebelum apa-apa pekerjaan yang baik, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang menarik penggambaran pada hari ini adalah perkongsian tentang masalah kereta. Menurut owner dia ini pandai mati sendiri ini kereta. Injut-injut betul pandai mati setiap 15 menit. Saya pun tidak tahu dia macam mana boleh sampai sini. Jadi mungkin 15 menit dia sampai lah itu. Ya, jadi sekarang ini kita matikan dulu enjin sekejap. Sekejap saya matikan, saya mengganggu saya punya suara mikrofon. Ya, sekejap. Ya, jadi sekarang ini dia punya masalah lah Naza Citra. Kemarin pula Naza Citra juga, bukan yang wiring. Ini tidak kaitan wiring, tapi kaitannya ialah banyak betul pula dia ganti ownernya sendiri. Jadi alhamdulillah kereta ini datang. Itulah dia pahamkan saya, dia dapat nomor saya daripada TikTok. Saya sebenarnya tidak berapa aktif pada TikTok. Kalau tengok tadi dia punya masalah ini kereta. Sekejap saya tengok apa yang dia cakap sini. Kalau ditengok di sini dia dapat nomor saya daripada TikTok dan masalah yang dipahamkan saya, yang dia WhatsApp saya ini, coba kameramen mungkin boleh ke handphone saya. Untuk kita tengok saya punya perbincangan. Saya cakap dengan dia, inilah, ya ini kereta bila enjin sudah panas jadi semput, ya, bos mau kasih panas enjin dalam 15 menit, pas tu bawa jalan main pick up, namanya main race berkali-kali. Main pick up tu saya tidak paham, maksudnya main race lah kali. Nanti bos rasa macam tak mau pergi, bahaya bila keluar simpang, maknanya dia tekan minyak pun tiada apa-apa. Jadi apa yang dia ganti, inilah dia ganti, coil set, sotong dia bilang, crankshaft sensor dia ganti, knock sensor dia ganti, fuel pump ganti, TPS pun dia ganti kah? Tiada pula TPS-nya di sini nih. Jadi ada 5 barang nih. 1, 2, 3, 4, 5. Astagfirullah. Jadi bila saya tanya dia, apa masalah ini kereta? Jadi inilah barang-barang yang dia ganti nih. Ini dia ganti sendiri ya, bukan saya. Spark plug pun dia ganti nih. Nah, nih. Ini dia. Pertama, kita tengok spark plug dia. Oke, kalau ikut SMS dia tadi, spark plug dia tidak cakap lah. Oke. Kalau tengok ini spark plug dia ganti, masih semput. Electric pump, nih. Dia ganti sendiri, pun masih semput. Oke, spark plug ini apa? Electric pump dalam fuel pump di belakang dia sudah ganti. Ketiga dia ganti ini sotong nih. Coil plug, 1 set. Ini bukan kaling-kaling juga harganya nih. Ini dalam kalau tidak ada 400 lebih, jangan belilah ini. Ada juga 2 lebih lah, tapi bukan ori. Kalau second ini dia mahal, tapi dia ori. Jadi dia sudah beli ini, masih juga semput. Lepas tu sudah ganti spark plug, ganti electric pump, ganti coil plug 1 set, sama dia punya kabel-kabelnya sekali ikut, masih semput. Lepas tu last dia ganti knock sensor. Nih, ini knock sensor duduk di belakang blok. Ini knock sensor dia sudah ganti, sama juga semput juga pandai mati. Last dia ganti apa? Crankshaft sensor dia ganti, ini crankshaft sensor. Crankshaft sensor dia ganti. Tapi sebenarnya kereta ini TPS kan yang ini. TPS. Dia bilang dia ganti TPS juga. Tidak tahu lah kenapa lah dia ganti lagi TPS itu. Aduh, ini. Dia bilang TPS lah, saya tidak tahu. Tapi aku tengok ini macam lama juga nih. Tidak juga baru nih, lama juga TPS. Dia tahu lah kalau second lah. TPS dia sudah ganti. Dia cakap lah. Jadi kita pun ikut sajalah apa dia cakap owner. Owner cakap dia ganti TPS, dia ganti knock sensor, dia ganti electric pump, dia ganti coil plug, dia ganti spark plug. Dah lama dia ganti semua enjinnya nih. Matilah. Jadi sekarang ini isunya, bila saya tanya dia, siapa yang suruh ganti-ganti semua benda ini? Dia bilang, saya sendiri tuan. Sebab saya pergi scan,
tidak ada yang boleh detect ini scan dia. Apa? Tidak ada scanner yang boleh detect. Jadi betul kan? Tiada scanner boleh detect. Jadi saya coba scan ini barang, saya dapat detect bahwa masalahnya satu saja ini barang. Antara semua yang diganti ini, satu saja masalahnya. Yaitu apa? Yang ini saya ganti. Crankshaft sensor. Macam mana saya tahu crankshaft sensor? Sebab saya scan. Coba tengok. Oke, coba Zul ambil scanner dalam Zul. Oke, nampak ni crankshaft ini saja masalahnya. Kenapa saya tahu ini masalahnya? Sebab saya boleh scan. Ambil scanner dalam. Oke, jadi sekarang kalau kita tengok perbincangan saya ini dengan dia, saya punya scan ini full code dia. Saya sudah hantar dengan dia lah. Ini full code dia. Boleh kameramen tengok? Apa dia cakap? Camshaft position sensor malfunction. Yang dia ganti crankshaft sensor. Ini. Ya, yang sebenarnya yang bermasalah. Nih, nampak kameramen? Crankshaft position sensor circuit malfunction. Bila sebut malfunction, maknanya sensor ini sudah rosak total. Kalau dia bilang tadi di sini current, mungkin kita cakap wiring. Jadi macam mana kita tahu dia masalah? Coba tengok, perhatikan kepalanya nih. Kita kasih gosok-gosok dulu lah. Coba tengok kameramen. Nampak ke kameramen? Dia punya bergembung-gembung nih. Crack, nampak? Crack dia, nampak? Dia punya pecah-pecahan tuh. Jadi soalan dia sekarang, bila saya tanya ini sampai kerugi banyak ini, siapa yang suruh? Oke. Untuk makluman, apa yang dia ganti ini semua berkait rapat. Semua ada logiknya, tetapi tidak semestinya benar. Jadi yang masalahnya sekarang ini crankshaft sensor tiada isu. Oke? Yang ada isu adalah camshaft sensor. Jadi soalan dia, kalau crankshaft sensor oke, kenapa enjin boleh mati oleh camshaft? Oke, kena ingat, crankshaft sensor dia jaga api. Camshaft sensor dia jaga minyak. Jadi kalau ada api tidak ada minyak, boleh hidup ke kereta? Ataupun kalau dia hidup pun tapi firing ordernya tidak berapa matching dengan api, mati juga kereta. Jadi camshaft sensor ini penting. Tapi soalan dia, bila saya tanya ini semua, kenapa ada orang tidak dapat scan? Dia cakap di sini apa? Dia pergi di workshop mana-mana workshop, 7 workshop dia bilang. Sekejap saya cari perkataan 7 workshop tuh. 7 workshop atau 5 workshop, tidak tahulah. Tidak ada yang tahu. Ini sorry. Coba masuk sini. Kameramen. Dia kata ada 4 bengkel di Tuaran ni saya scan. Semua tak dapat detect model kereta itu. Belum cukup ilmu kereta. Okeylah, tidak apalah. Mungkin ke scanner dia tidak berapa ni lah mungkin. Jadi sekarang hari ini saya akan tunjukkan. Kalau dia masuk NASA, memang tidak akan dapat. Dia kena masuk dalam Kia Karen 2007. Okey, sekarang kita akan scan. Satu orang ambil scanner. Zul? Scanner. Lincah. Cucuk dia? Okey. Jadi kalau kita tengok perbualan dia cakap OBD kurang canggih barangkali. Semoga dipermudahkan. Ini kereta istri buat hantar anak pergi sekolah. Okey. Cara itu jadi kita akan cek betul ke tidak dapat scan. Dan macam mana saya tahu crankshaft sensor? Sebab saya scan. Coba Zul masuk. Jadi sementara ini kita tengok kameramen boleh follow dia. Masuk tengok macam mana dia masuk step by step. Macam mana kita scan. First kali kita kena on kunci lah. Sini kameramen masuk dulu tengok on kunci ke tidak. Ini on kunci, tengok sini. On kunci. Kita on kunci, pastikan ini logo check engine keluar. Logo check engine keluar. Lepas tu OBD masuk sana, itu sana OBD ni. Ini scanner pakai toggle. Toggle ni pakai Bluetooth, synchronize dengan saya punya scanner sana. So sekarang kita pergi tengok kenapa dia orang tidak dapat detect. Alam-alam mungkin juga yalah. Kata owner dia bilang mungkin kurang ilmu di dada, tidak tahulah. Tapi mungkin tools dorang kah, tidak tahulah. Jadi kita belajar sama-sama menggunakan tools saya ni. Kita masuk dalam Kia. Okey. Bukan masuk dengan NASA. Dalam scanner ni tiada NASA ini. Kia saja. Sebab NASA di bawah Kia. Okey, kita masuk Kia Karen. C-A-R-E-N, Karen. Kia Karen. Siapa merokok? Kia Karen. Ada? Ya, dia scan, masuk Kia Karen. Jadi takut nanti? Masuk Kia Karen. Ya. Manual select. Masuk. Manual. Atas. Oke, general area. Coba tengok masuk. Cari Karen. Karen. FJ. Masuk. FJ. Oke, 2007. Oke, ini.
2000 cc. Nih. Oke. Ya. Nah, ini sekarang tiada polkot lah, kita dah tukar sensor baru. Tuh dia tiada polkot. Jadi sekarang ini kita sudah uji kereta ini sampai lari dekat 100 sebab hujan dekat Sabah nih. Sekarang dia scan. Sekarang kita dah ganti sensor, jadi tiada isu lah. Cuma kita akan start nih kereta. Betul kan, ini kereta sudah oke. Ini kereta sudah hidup lebih kurang 2 jam. Orang tuh kata 15 menit mati, dah 2 jam nih, mau habis minyak sudah kereta nih. Kita test drive lagi. Oke, so kita akan masuk pergi data stream, masuk enter. Tekan enter. Kita akan start kereta. Masuk data stream, kita start, tengok. Oke, polkot sudah tiada. Oke. Alright, engine sudah hidup. Kita tengok sini. Kameramen tengok, engine sudah hidup. Oke, ini kereta sudah 2 jam. Termasuk test drive tadi, 2 jam hidup. Kita tengok temperature dia, panasnya berapa. Ini kita tengok panas dia berapa. Oke. Alright, lebih kurang setengah lah, normal lah. Kalau kita baru start, mungkin dia di bawah. Sekarang dia dekat-dekat itu normal lah, bawah separuh. Oke, jadi sekarang isunya dia kata tidak ada pasti, mungkin lah. Saya dengan perkongsian saya ini bukan kata pandai, insya Allah sama-sama belajar. Mudah-mudahan pemain-pemain di luar itu bolehlah sedikit mendapat input di sini, ya sama-sama belajar. Oke, sekarang kita sudah tes. Dalam keadaan kita ini tengok flow sensor cantik dia punya nih. Cuma dia punya bateri positif voltage nih dia drop. Dia ini memang low nih. Kalau ikut betul-betul dia tidak boleh 12 nih. Tapi nanti kita maklumkan dengan customer. So dia bekerja dengan baik. Jadi apa yang penting sekarang ini adalah kita tengok dia ada sudah polkot dan engine ini sudah running 2 jam. 2 jam dan kita ada test drive. Oke, kameramen pegang dulu nih. Dan kita tidak akan test drive sebab hujan di Sabah nih. Sekarang ini kita tengok sudah oke, kita antar sama owner. Dan ini kita punya video. Kita bergerak di apa nama? Kita antar gambar dengan owner dia. Sekejap ini gambar dia. Oke, ini gambar yang saya antar dengan dia. Oke, pergerakan saya. Oke, kameramen boleh nampak? Cahaya boleh kasih mati kah? Nampak kah? Oke, kita lari. Ini kita test drive. Ini kita antar, sudah test drive. Kita antar semua gambar ini untuk rujukan customer sebelum diambil gambar. Dan ini kita try kasih berhenti. Coba matikan dulu engine. Oke. So, berapa menit sudah pemain? 13 menit. Oke, ini pegang nih. Ini arah-arah oke lah. Ini kita antar ya. Sama lagi. Kita test drive. Tiada semput, pick up pun lancar. Nanti esok kita suruh dia test drive sendirilah. Ini ono. Jadi ini kita test drive, kita tengok kasih gambar dia semua. Banyak air, kita tidak boleh terlampau laju lah. Tes di sini. Mau punya engine nih, mounting engine pun mau ganti nih bakal ini. Tapi buat dulu lah ya ini. Oke. Lepas itu yang ini kita tengok lagi video lain, kita antar. Oke lah, tidak tahu nanti kontes ini lah. Tidak boleh terlampau laju. Banyak air lupa nanti bahaya engine. Sekarang ini kita tengok saya berhenti ya. Oke, ini sudah kita masuk. Oke, sudahlah. Orangnya pun itu sajalah. Besok insya Allah tengok dia test drive sendiri. Jadi apa yang kita mau buat perkongsian sekarang ini ialah cuma ada sedikit currentnya tidak berapa kuat, mungkin alternatif ada problem sedikit, tapi dia masih still boleh charge, cuma tidak kuat ya. Coba kita tengok chargingnya di sini, coba start dulu engine. Kita tengok start. Kalau kita tengok data stream sini, oke, tengok data stream. Apa nama? Kita tengok charging sini. Kita tengok charging, temperature pun oke. Ini camshaft dia ada beritahu semua. Battery voltage 12 ini kadang-kadang dia lompat-lompat sudah ini. Dia 12, jadi kita akan cek lagi menggunakan multimeter itu apa nama? Multimeter itu nih
multimeter ini kita tekan cek. Jadi sekarang ini charging oke juga, cuma tidak dapat bubut kalau barangkali. Bubut ini maksudnya tidak dapat kejar tuh charging lah. Kalau sahabat ini bubut ini kejar. Oke, jadi perkongsian hari ini lebih kepada pengajaran, yaitu disebabkan mungkin tidak dapat scan. Customer cakap dia belajar sendiri, dia tukar-tukar sendiri, bukan workshop yang suruh, tapi dia sendiri beli itu barang. Dan bila saya tanya kenapa beli coba-coba ganti-ganti semua ini, sebab dia ada hantar pergi bengkel, semua tidak dapat scan tadi, 4 bengkel. Saya tidak tahu, jadi lama-lama dia cari saya di TikTok. Kebetulan saya ini tidak aktif di TikTok, nasib dia lah terjumpa saya. Alhamdulillah dia datang pergi sini. Dia dapat call saya di nomor yang 011 itu. Jadi pengajaran di sini adalah jangan putus asa. Kalau 4 workshop tuh kan tidak berjaya, coba try yang kelima. Mana tahu berjaya, jangan beli barang dulu. Macam ini kasihan ini, kau tengok. Ini kedok sensor nih, kalau nasihat saya harga dia 200 lebih hingga 300. Oke? Ini electric pump nih. Kalau dalam yang ori pun dalam 300-400 juga. Ada juga 100 lebih Taiwan. Tapi duit juga itu 100 lebih. Ini spark plug. Ini lagi kayak sensor, ini NASA punya sensor, 300-400 nih harganya satu nih. Yang original betul-betul ori. Kecuali second lah. Oke, ini coil nih. Macam saya jelaskan tadi awal video. TPS sensor lagi dia cakap tadi. Allahu Akbar. Banyak juga dia keluar duit. Jadi pengajarannya di sini janganlah minta maaf lah pada owner sekiranya ternampak video ini. Kalau boleh jangan tukar barang dulu. Hantar dulu pi workshop, kasih kompon dulu masalah baru tukar. Sayang ini duit ini. Jadi itu saja sekadar peringatan. Dan kenapa saya share tadi yang video gambar step by step, saya takut mungkin saya tahu di channel saya ada juga yang komen-komen mungkin berkongsi ingin tengok juga. Mungkin inilah sedikit perkongsian saya. Mudah-mudahan daripada sekian tadi, bila terjumpa lagi NASA, masuk dalam NASA Karen FJ 2007 untuk model ini 2000 cc 2.0. Jadi jangan kata tidak dapat. Kecuali skin Anda mungkin yang minta maaf lah, mungkin murah sedikit, jadi mungkin tidak dapat di tag. Tapi belilah skin, sekiranya Anda workshop itu belilah skin yang seperti saya itu harga dulu tuh dekat 10K lah. Tapi sekarang mungkin ada yang murah, ada yang kurang sedikit dari itu. Tidak apa, untuk pelaburan jangka panjang. Jadi host sekali minta maaf sekiranya ownernya ada ternampak nih video saya. Next time apa-apa kereta ataupun kepada netizen di luar, kalau kita ada masalah kereta, jangan beli dulu. Jangan beli dulu. Pastikan scan dulu. Sebab kereta sekarang semua guna komputer. Jadi kalau kita tidak buat begitu, kita main agak-agak, nanti kesian. Sayang duit tuh. Duit itu mungkin saya rasa banyak juga lah, ribu juga lah dia beli ini. Sebab yalah satu sensor dah 300 lebih. Ini coil lagi dah 400 lebih ataupun 280, 300. Contohnya sensor ini mahal nih, electric pump lagi. Jadi dia kata dia buat sendiri, Allahu alam betulkah tidak. Tapi itulah maklumat yang saya dapat, saya cuma sampaikan saja. Cuma kita mengambil pengajaran, apabila sesuatu masalah itu berlaku dengan kereta, jangan kita buat keputusan sendiri, scan dulu. Kalau A, B, C, D itu tak dapat scan, pergi lagi I. Manalah tahu nasib kita bagus. Tapi sekarang dia sudah beli barang, baru dia jumpa saya punya TikTok. Jadi itu saja. Mohon maaf, video ini agak ringkas berkali. Sebab ada penggambaran yang lagi panjang, tekak saya mau haus sudah ini. Jadi insya Allah kita akan bertemu lagi di lain waktu. Sekiranya video ini bagus, mungkin Anda pengguna NASA Citra yang menghadapi masalah pandai mati-mati, mungkin ini adalah salah satu faktor dia. Tapi bukan punca utama, kadang-kadang banyak lagi punca lain. Ini antara yang kita bahas hanya yang bermasalah adalah hanya camshaft saja. Sekali lagi flash, gara-gara benda ini saya rosak, habis semua owner tukar semua barang-barang nih. Gara-gara camshaft ini. Jadi ini camshaft sangat penting. Kalau dia ganti yang ini mungkin yang lain dia tidak belilah. Tapi tidak apalah, ini satu pengajaran. Oke, itu sahaja perkongsian pada hari ini. Sekiranya video ini bagus, bolehlah subscribe, like ataupun share. Ya. Jadi sekian, assalamualaikum, thank you.